Roman Penyajian Karya Ilmiah edisi ketiga, Institut Pertanian Bogor 2012. Alasan perubahan TPA, peningkatan mutu karya tulis, antara lain penggunaan acuan mutakhir, PBB melanggar e-jurnal, kelaikan terbit di berkarya ilmiah, penghematan antara lain biaya kertas dan tinta, waktu, ruang simpan, penekanan pada etika sebagai peneliti dan sebagai penulis, anti plagiarisme. Daftar isi, pesan dari rektor, pendahuluan, etika dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah, sistematika karya ilmiah, kebahasaan, angka lambang istilah dan tata nama ilmiah, ilustrasi, pengutipan pustaka dan penyusunan daftar pustaka, presentasi ilmiah, lampiran, CD, antara lain tempat pengetikan, pedoman EYD, glosarium, istilah peraturan tentang plagiarisme. Satu, pendahuluan, paradigma dalam penulisan karya ilmiah. Contoh penulisan yang tradisional, pendahuluan, tinjauan pustaka, metode hasil dan pembahasan, kesimpulan dan sama saran. Paradigma baru, keringkasan, kehematan sumber daya, publikasi hasil penelitian, anti plagiarisme akibat kemajuan TI. TI yang masuk adalah teknologi informasi, etika dalam penelitian dan penulisan karya ilmiah. 21, hakikat penelitian, hindari ini, fabrikasi, mengarang data, pentingnya logbook. Falsifikasi, pemalsu data. Pemalsuan juga meliputi manipulasi bahan penelitian, peralatan, dan proses. Plagiarisme menjiplak bagian dari penelitian yang rawan pelanggaran, tinjauan pustaka, teknik percobaan, perlu pengecekan cermat dari para pembimbing. Pencegahan plagiarisme, mengatasi kecenderungan plagiarisme dalam penulisan, mengarsipkan sumber acuan, memahami benar maksud yang tertulis dalam acuan, mahir membuat frasa untuk mengungkapkan rangkuman dari berbagai acuan dengan kata-kata sendiri, tidak mengutip tetapi mengacu, menghargai hak pengarang dan HKI,
Menuliskan sumber acuan untuk gagasan atau hasil orang lain, tidak mengutip kutipan orang lain. Sistematika karya ilmiah. Ya, satu, skripsi. Jenis karya ilmiah untuk skripsi, karya dari kegiatan peneliti, dan karya studi kasus, kajian pustaka, perencanaan bisnis, karya dari kegiatan magang. Definisi ketentuan contoh diberikan dalam panduan. Sistematika umum. Bagian awal urutan tidak banyak berubah. Bagian utama pendahuluan, tinjauan pustaka, bahan dan metode, hasil dan pembahasan atau hasil pembahasan, simpulan saran kalau ada, bagian akhir daftar pustaka, lampiran riwayat hidup. Abstrak. Ditulis dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, jumlah kata maksimum 200, cukup satu halaman. Berisi latar belakang, tujuan, metode, hasil, simpulan, implikasi hasil penelitian bukan hasil percobaan. Tidak ada pengacuan ke tabel, gambar, atau pustaka. Singkatan digunakan jika masih akan digunakan lagi dalam abstrak. Gunakan pengecekan ejaan dan tata bahasa dalam bahasa Inggris, US, atau UK. Halaman abstrak diberi nomor halaman I, maksimum 5 kata kunci disusun berdasarkan abjad. Pendahuluan, memuat alasan pentingnya penelitian bukan latar belakang yang berkepanjangan, tujuan, hipotesis, kalau ada pendekatan pemecahkan masalah. Dalam pernyataan tujuan penelitian digunakan kata kerja yang hasilnya dapat diukur dan dilihat seperti menguraikan, menerangkan, membuktikan, menjajaki, menguji, membuktikan, atau menerapkan suatu gejala, konsep atau dugaan, atau bahkan membuat suatu prototipe tidak menggunakan kata kerja, mengetahui, atau memahami. Metode tidak harus terbagi dalam bahan dan alat dan metode. Dapat diawali dengan kerangka pendekatan penelitian atau lingkup penelitian, deskripsi bahan analisis, bukan perincian bahan kimia yang lazim di lab, deskripsi analisis bukan perincian yang lazim di lab, prosedur standar yang mutakhir atau dari acuan yang andal, bukan dari penuntun praktikum, rincian langkah-langkah operasional kecuali sudah dituliskan pada prosedur standar acuan. Teknik pengolahan data untuk menarik kesimpulan dan dapat dilengkapi bagian alir.
Hasil dapat dipecah menjadi beberapa subbab. Hasil ditampilkan dengan narasi dan diikuti ilustrasi kalau perlu, bukan menarasikan tabel atau gambar. Ditonjolkan temuan penting. Ilustrasi dapat berupa tabel dan gambar, tetapi tidak keduanya untuk menjelaskan suatu temuan. Tidak lazim ada pembahasan dan pengacuan ke pustaka. Ilustrasi dinomori dan diacu dalam teks. Penempatan ilustrasi dua spasi di atas dan di bawah teks. Pembahasan. Tidak terlalu sering menduplikasi hasil. Tempat penulis berargumentasi dalam menjelaskan temuannya. Mengutamakan acuan primer, artikel jurnal dan paten. Dan mutakhir untuk menjelaskan atau mentafsirkan temuan. Paragraf ini dimulai dengan pendapat penulis. Di awal paragraf diikuti dengan dukungan pustaka dan diakhiri dengan kalimat penyimpulan. Simpulan merupakan jawaban dari tujuan, bukan ringkasan hasil percobaan. Secara singkat tulis kembali permasalahan dan lakukan generalisasi secara kritis agar simpulan tidak dapat ditafsirkan secara lain. Ditulis dalam satu atau dua paragraf, tidak dinomori, tidak perlu atau tidak harus ada saran, sangat baik bila ada implikasi hasil penelitian. Tesis disertasi. Sistematika umum, pola rangkaian penelitian. Bagian awal, urutan dan komponen tidak berubah. Ringkasan summary maksimum 2 halaman. Riwayat hidup di bagian akhir. Daftar publikasi termasuk seminar di luar kampus. Makalah seminar. Untuk skripsi, tesis, disertasi maksimum 10 halaman. Mengikuti format pasca sarjana. Mengetikkan satu spasi dan pencetakan bolak-balik hanya untuk dokumen final. Mengetikkan satu kolom. Bab dan subbab tidak perlu dinomori jika strukturnya sederhana dan perlu dinomori kalau strukturnya rumit bertingkat-tingkat. Artikel berkala ilmiah. Pentingnya publikasi, ciri berkala terakreditasi dan berkala bereputasi internasional, contoh hak kepengenalan publikasi bersama mahasiswa dan pembimbing. Tata cara yang lazim dalam pengajuan sampai penerbitan artikel. Lampiran, jika materi dianggap terlalu terperinci atau terlalu panjang untuk disajikan di dalam naskah, tidak memuat semua data mentah dimasukkan ke sini hanya untuk pembimbing dan penguji. Materi lampiran dapat berupa informasi teknis tentang metode contoh-contoh perhitungan, statistika, tabel gambar, contoh kasus, peta, dan lain-lain. Warna sampel, nah ini contoh saja, ini yang ada di IPB, skripsi itu. Nah, nah, ini dia per fakultas, tesis itu merah tua, disertasi itu warna hitam. Ini yang berlaku di IPB saja ya, tidak perlu ini. Jumlah maksimum halaman, skripsi tidak lebih dari 5.000 kata, tesis tidak lebih dari 20.000 kata, disertasi kurang-kurangnya 3 artikel atau publikasi. Jumlah halaman maksimum ini sudah mencakup lampiran
Jika diperlukan, data mentah dimuat dalam CD pada webinar penguji dan tidak disertakan dalam karya tugas akhir. Baik, demikian yang materi saya sampaikan pada kesempatan siang hari ini. Terima kasih. Ulangin pada kesempatan kali ini, terima kasih.